Halo, kembali lagi dengan News. Di video kali ini, News akan membahas kasus tragis yang menimpa dua sejoli almarhumah Vina dan almarhum Eki. Kita akan bahas kronologinya. Pada tanggal 27 Agustus 2016, hari Sabtu, Vina Dewi dan pacarnya Muhammad Rizky atau Eki yang pada saat itu masih di bawah umur yakni 16 tahun. Berawal Eki menjemput Vina dari rumahnya jam tujuan untuk keluar main nongkrong menggunakan motor untuk berkeliling bersama rekan klub motor ke sekitar kota Cirebon. Ketika sedang melintas di sekitar kawasan SMP Negeri 11 kota Cirebon, Vina dan Eki serta klub motornya dilempari batu oleh kelompok geng motor yang bernama Moonraker. Vina dan Eki akhirnya terpisah dengan teman lainnya untuk melarikan diri, namun geng motor itu malah mengejar dan menendang motor yang dikendarai Eki yang sedang membonceng Vina hingga jatuh di Jalan Perjuangan Jembatan Talun. Setelah itu, Eki dan Vina dibawa ke lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon untuk dianiaya oleh 11 anggota geng motor. Eki dan Vina dipukul hingga babak belur, Vina pun pingsan dan dirudal paksa oleh geng motor, dan Eki dipaksa untuk melihat kejadian tersebut sebelum akhirnya dihabisi nyawanya. Tak sampai di situ, Vina dan jasad Eki dibuang di bawah jembatan layang oleh anggota geng motor untuk tujuan mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban mengalami kecelakaan tunggal. Pada hari berikutnya jam 1 subuh, salah satu pelaku datang ke rumah Vina dan memberitahu kakaknya Marliana bahwa adiknya Vina dan pacarnya Eki mengalami kecelakaan dan keduanya dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu, Vina masih bernyawa. Ayah dan kakaknya masih sempat memeluk Vina dalam kondisi Vina yang sudah sekarat, berlumuran darah hingga mata Vina sudah merah semua tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, kata ayahnya. Dan tak lama Vina pun tinggal di rumah sakit. Ayah dan juga kakaknya langsung ke lokasi tempat kejadian kecelakaan. Namun ditemukan motor dan juga ponsel dari milik Vina, tidak ada yang rusak ataupun lecet. Padahal kejadian ini disebut karena kecelakaan tunggal. Dan para keluarga juga bingung dan bertanya-tanya. Setelah Vina dikuburkan selang 3 hari, sahabatnya Vina yaitu Linda kesurupan. Roh atau Korin almarhumah Vina yang merasuki. Apa ya, anaknya polisi itu jadi nggak kenal? Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede, kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina, namanya Egi. Bener kan jalan Ya, terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. orang mana gitu deh? Vina nggak kenal, terakhir Vina di jalan-jalan dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar dari belakang, motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan, bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi disariin Dede. Vina mau ketemu Mama, Mbak. Susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu. Kasihan mama deh, mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina nggak dibunuh sama Mama orang. kan di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, Mbak, itu anaknya, Mbak, itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak, Vina nggak kenal. Itu Mbak, itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Yang pukul pertama. Egi, iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan jadi gitu ceritanya, Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari tahu orangnya deh ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, jadi jangan ganggu yang lainnya. Linda juga
Dinanya nggak dateng. Tadi Dinda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja gitu. Kasihan teman-teman dede. Teman-teman dedenya tuh kasihan. So, dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kaki diapain kaki? Kaki kenapa remuk tuh? Ini tuh ditindis pakai motornya. Dede jadi yang tenang ya. So, keluar so, dedenya so. Dedenya keluar so, keluar. Bantuin. Iya, Pak, bantuin keluar. Keluar ya. Dalam proses 1 bulan lebih, akhirnya pada tanggal 31 September 2016, polisi bergerak dan awalnya hanya tertangkap 7 pelaku di tempat tongkrongan. Dan para pelaku malah kaget seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya setelah di kantor, para pelaku diperlihatkan barang bukti, barulah orang pertama yang mengaku adalah yang masih di bawah umur yaitu Saka Tatal, dan memberitahu bahwa 1 pelaku lainnya ada di rumah. Lalu total yang tertangkap menjadi 8 dan mengaku bahwa dia tidak bermaksud berikutan melainkan karena dipaksa sama para pelaku lainnya dan dipaksa untuk menonjok korban. 8 pelaku terdiri dari Eka Sandi, Jaya Supriyanto, Hadi Saputra, Sudirman Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Sementara 3 pelaku lainnya yaitu Egi alias Perong atau pelaku utama, Andi dan Dani masih menjadi buronan. Dan kasus ini di-up lagi oleh pihak kepolisian setelah film Vina ditayangkan viral. Karena News mengikuti kasus ini dan menurut News masih janggal dan masih perlu dipertanyakan pelakunya, maka News tidak akan membahas pelaku yang sudah menjadi tersangka. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar Saya tertib, bukan otak pembunuhan. ya, Ini adalah fitnah. Saya rela mati. tunggu sabar, sabar. Tidak. Kenapa ganti Robi? Nama panggilan saya itu. Silahkan. Nama panggilan, nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Tidak. Karena pada sebelumnya Saka Tatal yaitu pelaku yang membunuh Vina ataupun Eki kamu mengaku bebas dia dari penjara. adalah salah satu korban salah tangkap oleh pihak Tahun kepolisian. 2020 bulan 4. Biar semua orang tahu bahwa saya tidak bersalah apa yang dituduhkan tersebut. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Sekian rangkuman dari News, semoga pihak keluarga Vina dan Eki mendapat keadilan seadil-adilnya. Jangan